Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video ini kita akan membahas tentang menabung dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan niat taqarrub atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan tentang syarat mampu. Dan mampu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua sisi kemampuan. Yang pertama, mampu dari sisi bekal, dan itu bukan masalah uang, bukan masalah kendaraan, tetapi ilmu, keyakinan, dan keterampilan, terlebih bekal takwa. Sedangkan mampu pada bagian yang kedua adalah kendaraan dan biaya. Biaya secara umum jarang, bahkan mungkin tidak ada di antara kita yang spontan diberikan kemampuan biaya yang besar. Tetapi insya Allah biaya yang besar itu bisa kita dapatkan dengan cara bertahap. Sekecil apapun penghasilan kita, tetapi ketika kita mau melakukan disiplin nabung, maka insya Allah pada akhirnya akan menjadi besar. Tetapi yang lebih kita suka adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tidak harus menabung 1, 2, 3 sampai mencapai angka yang itu memungkinkan kita berangkat umrah. Tetapi kita bisa nabung agar dipercepat oleh Allah, tidak dengan niat agar tabungan itu nanti mencapai angka tertentu. Tetapi sejak awal kita nabung dalam rangka untuk niat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menabung setiap hari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, 5.000 rupiah. Berapapun kemampuan kita, keluarkanlah dana itu dan tabungkan. Hanya jangan diniatkan untuk diakumulasi setelah angka mencapai biaya umrah baru berangkat. Tetapi niatkanlah ketika nabung itu untuk taqarrub atau dekat kepada Allah. Karena jika kita nabung dengan niat taqarrub kepada Allah, akan berlaku apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'a. Wa man taqarraba ilayya dira'a taqarrabtu ilaihi ba'a. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Siapapun mendekat kepadaku, katakanlah yang bersangkutan mendekat kepadaku kemampuannya sejengkal, maka aku Allah akan mendekat, merespon dengan mendekat kepada hamba itu dengan sehasta. Dengan kata lain, respon Allah tentang langkah kita mendekat diantaranya dengan cara menabung itu lebih besar dibandingkan dengan nilai taqarrub kita kepada Allah yang hanya sejengkal. Jika kita mampu nabung dan mendekat kepada Allah dengan uang tertentu yang nilainya sehasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita dengan satu depa. Begitu pula ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara jalan biasa, maka Allah akan merespon langkah kita taqarrub dengan jalan biasa itu. Allah akan mendekat kepada kita dengan jalan cepat. Dan siapapun yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk sampai ke Baitullah, insya Allah tidak nunggu tabungannya itu sempurna genap mencapai angka yang ditentukan selama ini oleh biaya paket-paket umroh. Tetapi respon Allah yang lebih besar akan membuat
lebih cepat kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umrah dari jalur bukan tabungan kita, tetapi datangnya rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka, dari pintu yang tidak pernah terduga sama sekali, dan itu karena pancingan kita melakukan tabungan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambah ilmu kita tentang urusan nabung itu masuk dalam kategori infak. Dalam bahasa Indonesia artinya belanja. Dan kita semua selama ini adalah orang-orang yang rajin belanja, rajin jajan. Jajan itu masuk dalam kategori infak. Hanya saja infak yang dimasukkan dalam konteks jajan bukan fi sabilillah. Sedangkan yang Allah inginkan adalah kita mengeluarkan uang untuk konteks fi sabilillah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah di jalan Allah, ya, uang, harta yang Allah berikan kepada kita haruslah dibelanjakan di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian belanjakan uang dari Allah itu di luar fisabilillah, dan itu hanya akan mengantarkan kita kepada kerusakan dan kebinasaan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Perhatikanlah kebiasaan buruk di tengah masyarakat hari ini. Belanja tidak terkontrol untuk jajan. Dan hari ini kalau kita tengok ke rumah sakit, kerusakan kesehatan, kerusakan badan kita itu berasal dari kita belanja di luar fisabilillah. Maka ayat ini mengenalkan hanya ada dua belanja. Belanja di jalan Allah membawa kepada keberkahan dan ditambah rizki kita oleh Allah Ta'ala. Jika belanja uang kita di luar itu hanya membawa kepada kerusakan. Antara kerusakan fisik, kesehatan kita, atau karena kita beli sembarangan, yang terjadi kemudian potensi rizki yang lebih besar dicegat oleh Allah, ditahan oleh Allah, dan itu kita merusak masa depan kita sendiri karena kita dianggap tidak amanah. Maka di ujung ayat dikatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah baik, bahkan berbuatlah yang terbaik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang kepada orang yang berbuat baik, bahkan berbuat yang terbaik. Petani yang menghasilkan gabah 10 ton, seringkali yang dimakan sampai 7 ton, bahkan 8 ton, bahkan mungkin 9 ton. Tetapi sayang yang dibelanjakan kembali untuk ditebar di sawah hanya 1 ton bahkan kurang. Itu yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan menghasilkan kebaikan yang besar. Sedangkan yang dimakan sering hanya menghasilkan kerusakan di kesehatan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita mendapatkan dua ilmu. Yang pertama, ketika kita nabung, maka itu masuk dalam kategori infak di jalan Allah. Dan ketika yang kedua, itu kita niatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti yang akan punya peran besar mengantarkan kita ke Baitullah bukan akumulasi dari tabungan dan infak kita, tetapi akumulasi dari respon Allah Subhanahu wa ta'ala atas tabungan dan infak kita. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disiplin dan amanah mengeluarkan harta kita, hanya kita belanjakan di jalan Allah, termasuk untuk biaya umrah dan biaya haji. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu kembali insya Allah pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد